dulu ya. Oke. Ayah Ozan, alhamdulillah hadir Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ayah Ozan mudah-mudahan istiqomah ya. Saya setelah narong zatalahab. Sa-nya ini adalah huruf taswif ya. Jadi sa ini adalah huruf taswif. Huruf taswif itu ada dua ya. Ada saufa, ada juga sa. Masuk pada fi'il mudhari yang maksudnya memberitahu kepada kita bahwa fi'il mudhari itu akan terjadi. Ya. Jadi akan terjadi. Nah, tapi kalau sa beda dengan saufa. Nah, begitu ya. Makanya ada kala saufa ta'lamun. Nah, itu saufa. Itu huruf taswif. Sama dengan sa ini ya. Sa ini juga huruf taswif. Jadi untuk mempertegas bahwa fi'il mudhari'nya terjadinya kapan. Begitu. Ya. Jadi kalau sa ini bisa dari dunia sampai akhirat. Ya. Kalau saufa itu terjadinya di akhirat. Kala saufa ta'lamun. Kelak kalian akan mengetahui. Kalau sudah masuk kubur. Jadi kalau sudah masuk kubur, kita baru akan menyesal betapa berharganya hidup di dunia. Karena sangat sebentar hidup di dunia itu. Itu makanya kala saufa. Makanya saufa ta'lamun. Warna-warni, alhamdulillah beliau sudah hadir ya. Gitu. Jadi kalau saufa itu terjadi di akhirat ya, mulai dari kubur gitu. Jadi ketika kita masuk kubur, kita akan sadar bahwa waktu sangat berharga ketika di dunia. Begitu. Itu. Nah, makanya Allah letakkan saufa itu pada fi'il mudhari yang kejadiannya itu masa akan datang. Seperti sa ini. Sayasla. Nah, ini sa-nya adalah huruf taswif. Ya. Jadi memberitahu, menginformasikan kepada kita bahwa fi'il mudhari'nya terjadi dari dunia sampai akhir. Ya. Gitu. Jadi dalam jangka waktu yang sangat lama ya. Nanti ada di dalam Al-Munir itu ya. Nanti saya jelaskan di Al-Munir ya. Yasla ini adalah fi'il mudhari. Mas Yanto terima kasih, semoga berkah. Kulo juga ya, terima kasih, semoga berkah. Yasla ini adalah fi'il mudhari. Fi'il madinya solia. Rodhiya yarodho. Nah, boleh dilihat di buku sorofnya. Kalau tidak salah tuh halaman 7 ya. Coba buka dulu sorofnya. Halaman 7 kalau tidak salah. Nah, halaman 7. Oh bukan ya. Halaman 8. Nah. Ini di halaman 8 ini ada rodhiya yarodho. Jadi rodhiya yarodho. Yasla. Nah itu ya. Jadi fi'il madinya adalah solia. Solia yasla. Ini gitu ya. Tuh boleh dilihat nanti di Kamus Al-Munawir itu ada itu ya. Jadi ada sola, nanti di kamusnya itu nanti ke bawah ada solia. Ya, maka fi'il mudhari'nya adalah yasla. Ya. Itu. Biasa diartikan dalam terjemah-terjemah biasa adalah masuk. Begitu kan ya. Jadi kelak dia akan masuk. Ya, tapi kalau di dalam Kamus Al-Munawir itu maknanya masuk tapi memanggangkan diri. Ya. Memanggangkan diri. Naron. Nah, naron adalah maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Gitu. Jadi kelak dia akan memanggangkan diri. Naron di atas api. Ya.
Narnya berarti neraka yang dimaksudnya, api neraka. Zata lahabin. Zata ini adalah naat dari naron. Ya, yang empunya. Wahwa mudof lahabin mudof ilaih yang dicirikan dengan kasro yang bertanwin. Yang apinya itu mempunyai nyala. Ya, gitu ya. Nyala. Di dalam tafsir disebut ay talahubin. Ya. Ini dibaca mazid 2 ya. Mazid 2. Boleh dilihat lagi biar lebih yakin. Di halaman 4. Nah, di halaman 4 itu ada tafa'ala. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulun. Nah ini. Di halaman 4 bab yang kedua ada tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulun. Nah, jadi ini bukan fi'il tetapi masdar ya. Tafa'ulun, talahubun, begitu kan? Pak Edi Mustafa, salam Ustaz, derek ngawas monggo. MH, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Tafa'ulun, maka dibaca talahubin. Kenapa dibaca talahubin? Dia membadalkan lahabin. Ya. Jadi maknanya ya api yang punya nyala. Ya. Api itu ada yang nggak nyala ya, api mau mati. Ya, ini menyala, nggak pernah berhenti. Nah, kemudian di sini sama ya, tawakkudin. Nah gitu, tawakkudin itu membakar. Jadi apinya ya nyala, ya membakar. Begitu ya. Siapa yang akan masuk ke sana? Nah itu pertanyaannya. Bu Neni terima kasih. Abu Lahab ya, ini kita cerita Abu Lahab ya. Orang yang dia berada di bawah, di belakang Rasulullah ketika berjalan. Dan dia selalu mendustakan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Itulah Abu Lahab. Ya. Nah Abu Lahab kelak akan masuk neraka ya, yang punya nyala, yang apinya tuh mampu membakar, oh gitu kan ya. Nah itu disediakan untuk Abu Lahab. Nah, makna Abu Lahab nggak mesti Abu Lahab dia, nah gitu. Siapapun yang perilakunya mirip dengan Abu Lahab. Nah, Pak Haji Murtado, Assalamualaikum hadir. Pak ya Alhamdulillah. Laut Baju ikut ngaji Ustaz, semoga berkah amin. Abah Oji yang bergejolak, boleh Mbak Oji. Jadi apinya itu bergejolak gitu ya Mbak Oji. Oke. Asman hadir, oke. Mudah-mudahan istiqomah Pak Asman ya. Gitu. Jadi yaslanaron zatalahabin. Nah, ini maknanya talahubin wa tawakkudin. Nah gitu ya. Nah ini yang harus kita pahami. Jadi neraka ini bukan untuk Abu Lahab, Abul Uzza saja. Abu Lahab itu nama aslinya Abul Uzza ya. Siapapun ketika karakternya ada pada diri mereka, mereka itu digolongkan. Ya, digolongkan dengan Abu Lahab. Jadi yang menyatukan kita itu adalah hati. Ya. Mbak Ella, waduh Mbak Ella, alhamdulillah Mama Lintang hadir. Ya, jadi yang menyatukan kita itu adalah hati. Nah, kalau hatinya mirip dengan Abul Uzza yang selalu mendustai Rasulullah, walaupun dia posisinya berada di belakang Rasulullah. Ya. Posisinya berada di syariatnya Rasulullah. Karena sekarang nggak ada Rasulullahnya. Tapi syariatnya masih. Nah, kita ada di belakang, tapi kita selalu mendustakannya. Maka digolongkan dengan Abu Lahab. Kelak akan masuk neraka yang membakar, yang bergejolak apinya. Cuma di sini pakainya sa. Taswif sa itu bisa terjadi di dunia. Itu beda dengan saufa. Ya, jadi ini bisa terjadi di dunia.
Artinya seseorang yang selalu mendustakan syariat Rasulullah, dia dalam kehidupannya akan seperti berada di neraka yang bergejolak, yang apinya, yang panasnya menyala dan mampu membakarnya. Ya, boleh perhatikan ya. Nanti orang-orang yang selalu mendustai apa yang difirmankan oleh Allah, apa yang diajarkan oleh Rasulullah dalam kehidupannya, dia akan terasa panas. Ya. Makanya nanti dalam tafsir Al-Munir itu dijelaskan, ya. Gitu ya. Jadi panas, hidupnya itu panas. Oke, apa ini? Getan, semangat Kang, siap. Ekstra wangi, Abdul Uzza Ustaz. Oh iya, Abdul Uzza tadi ngomongnya apa ya? Abu Uzza, Abdul Uzza. Ya, itu nama asli Abu Lahab ya. Nah, itu. Makanya di sini disebut ma'alu takniyatihi. Nah, gitu. Ma'alu itu asli artinya tempat kembali ya. Aslinya tuh tempat kembali. Tapi yang dimaksud itu nama gelar ya. Ma'alu takniyatihi, nama gelarnya Abu Lahab. Gitu ya. Jadi nama julukan gitu. Kayak kita misalkan jadi orang yang pelit gitu. Pelit itu julukan ya. Nah ini. Nah ini alasannya. Ini li-nya adalah huruf jar ya. Li-nya huruf jar maka depannya dibaca majrur. Gitu. Litalah hubi. Wahuwa mudof, maka depannya dibaca wajhi mudof ilaih yang dijarkan dengan kasroh wahuwa mudof. Hi-nya domir mutasil sebagai mudof ilaih. Jadi litalah hubi wajhihi. Gitu. Karena menyalanya gitu ya. Menyalanya wajah Abu Lahab. Maksudnya adalah isyraqan wa humratan. Begitu ya. Isyraqan wa humratan. Isyraqan itu kalau bahasa Jawanya mencorong ya. Mencorong itu apa ya? Bersinar ya. Mencorong. Bersinar gitu ya. Kalau bersinar itu baik ya. Ya, itu. Jadi humrotannya itu kemerah-merahan. Gitu. Jadi wajahnya juga udah digambarkan oleh Allah. Merah apinya ada di mukanya. Begitulah ya, gampang ya. Oke. Pokok menyala ya. Edu Mustafa menyala ya. Dedi Rustandi. Molotot. Molotot ya Pak Dedi. Ya itu. Jadi orang tuh melihatnya juga gerah gitu. Karena dia. Nah itu salah satu yang Allah tampilkan dalam segi fisiknya ya. Allah tampilkan seperti itu. Dalam segi fisiknya itu seperti itu. Kayak kita lah, kita kalau marah gitu ya. Zaman dulu tapi ya sekarang mah nggak usah marah. Itu merah, muka itu kelihatan merah itu. Pak Sigit, sehat selalu ya. Alhamdulillah Pak Sigit. Mudah-mudahan istiqomah Pak Sigit. Pak Sigit Mardianto. Oke Pak Sigit. Istiqomah ya Pak Sigit ya, mudah-mudahan. Hafid Nur, tafsir Jalalain juz 30 surat Al-Lahab. Oh betul. Oh iya, sepertinya membalas ya. Ada yang tanya. Ayah Ojan, terima kasih. Nah itulah ya. Jadi salah satu tampilan fisik yang Allah gambarkan kepada Abu Lahab itu jangan sampai terjadi pada kita. Ya, ini satu lambang bahwa beliau itu, jangan beliau lah ya. Beliau terlalu terhormat ya. Dia gitu ya. Dia itu digambarkan mukanya memerah gitu kan. Nah itu. Apa ini? Rasa Rahendra Putra. Semangat Ustadz. Oh siap. Pak Tab, aduh. Dari tadi tak ada suaranya. Sekarang juga masih. Coba keluar dan masuk lagi. Kenapa nih Pak Tab gak ada suaranya? Pak Siwo, terima kasih Pak Siwo Dono. Oke.
nyeruput kopi dulu Pak Ustadz agar gebrai. Oh, saya udah gebrai Pak dari tadi. Oke, siap gebrai gitu. Khalid Asrori tanya Yai, oh monggo. Monggo. Dengan sinlil istiqbal ya, tadi maknanya masa yang akan datang. Jadi berlangsung. Jadi selama hidupnya dia digambarkan oleh Allah, juga memerah mukanya gitu. Api itu naik ke atas. Nyalanya tuh naik gitu. Itu api itu. Ya. Dan membakar gitu ya. Nah, itu lil istiqbal ya. Ini kalau dalam keterangannya wa in tarokhaz zaman. Walaupun tarokho itu apa ya? Mengakhirkan ya. Walaupun mengakhirkan gitu maksudnya begitu ya. Nah itu. Wahua dia adalah wa'idun, ancaman ya. Jadi ancaman Siswodono, terima kasih. Wa'idun itu ancaman artinya. Wahua wa'idun kainun. Jadi ancaman yang pasti terwujud. Pasti terwujud. Injazuhu. Injaz itu maknanya terpenuhi. Ya. Jadi terpenuhi. La mahalata. La mahalata sama dengan la buddha. Pasti itu. Wa in tarokho waktahu. Nah gitu. Walaupun waktunya lama gitu, tapi kejadiannya pasti terjadi. Artinya ketika seseorang itu mendustakan syariat-syariat Rasulullah, itu ancaman itu pasti terjadi pada dirinya. Ya begitu maksudnya ya. Pasti terjadi pada dirinya. Begitu. Dari dunia sampai kepada akhirat. Ya itulah dahsyatnya sa ini ya. Gitu. Jadi sa itu memberitahu kepada fi'il mudhari bahwa terjadinya itu dari dunia. Gitu ya. Dari dunia. Dan buah amalnya pun bisa dirasakan di dunia. Kalau dalam kitab Hikam itu ada yang disebut dengan buah amal ya. Ketika kita melakukan hal buruk, itu menjelang akhir hayatnya. Kalau Allah sayang, itu dirasakan buah amalnya itu. Jadi ketika buah amalnya dirasakan di dunia, itu harus bersyukur. Begitu, harus bersyukur. Ada seseorang jahat ya, kurang bagus dalam syariatnya misalnya. Kemudian di ujungnya, dia merasakan buahnya, itu harus bersyukur. Ya, disiksanya di dunia itu harus bersyukur. Kenapa? Berarti Allah menghendaki siksa yang sebentar. Gitu. Tapi kalau jaya terus sampai akhir hayatnya, wah itu yang bahaya itu. Ketika jaya terus sampai akhir hayatnya, nanti Allah siksanya di akhirat yang kholidina fiha abada. Nah itu. Makanya lihat Fir'aun ya. Fir'aun itu dia itu tertipu. Tertipu ya. Gak apa-apa ya, kita lihat referensi sebentar ya di surat Ghafir ya. Coba agar kita memahami sa ya. Ini kita bahas sa ini ya, huruf taswif yang masuk pada fi'il mudhari beda dengan saufa. Kalau saufa itu terjadinya di akhirat ya. Minimal itu dikubur. Makanya ada kala saufa ta'lamun tadi yang saya katakan ya. Bahwa kelak kalian akan mengetahui. Jadi betapa berharganya hidup di dunia menjadi orang baik. Gitu. Betapa berharganya ya. Itu di dalam surat Ghafir, coba mau nggak? Mau dibuka dulu ya, surat Ghafir ya. Nah, kita ganti lagi dulu. Ini sebentar tadi ya. Hanya mengetahui sa ya. Ya, coba buka ya surat Ghafirnya, saya juga buka dulu. Surat Ghafir itu surat ke-40 ya. Surat ke-40. Zina telah dihiaskan li Fir'auna kepada Fir'aun su'u amalihi. Buruk amalnya. Artinya amal buruk itu dihias untuk Fir'aun. Sehingga
Fir'aun melakukannya itu tidak merasa bahwa itu buruk. Jadi perbuatan dosa yang dilakukan oleh Fir'aun, dia merasakan bahwa ini bukan suatu dosa. Karena zuyina, dihias. Begitu. Ya, seperti kita miripkan ya, ketika kita marahin anak gitu. Anak kita dimarahin gitu. Marahin anak itu kira-kira dilarang tidak? Nabi melarangnya tidak marah. La taghdab, janganlah engkau marah. Kemudian kita melanggarnya dan kita tidak merasa dosa. Anak-anak sendiri mau dimarahin. Nah, itu namanya dihias. Amal buruknya dihias sehingga tidak merasakan suatu dosa. Ya, kayak istri cemberut aja sama suami. Itu. Kira-kira cemberut itu dosa apa tidak? Cemberut itu lambang setuju apa lambang berontak gitu kan? Ya, ketika berontak itu bagus apa tidak? Nah, gitu kan ya. Nah, su'u amalihi zuyina. Jadi amal buruknya itu dihias untuk Fir'aun. Untuk Fir'aun. Ketika kita ngikuti berarti kita nanti akan dikelompokkan dengan Fir'aun. Ingat, manusia akan dikelompokkan dengan hatinya. Ya. Ketika amal buruknya kita lakukan tidak merasa dosa, berarti zuyina. Gitu. Dan pasti nanti akan dihalangi jalan menuju Allahnya. Lihat, wasudda anis sabili. Fir'aun itu dihalangi dari jalan menuju Allah. Gitu. Makanya dia nggak ketemu jalan menuju Allah sampai akhir hayatnya. Sudda itu fi'il madi majhul. Dengan naibul fa'ilnya huwa. Hanya huruf cer, as-sabil, majrur. Sabil itu jalan menuju Allah. Itu sabil. Jadi dia dihalangi dari jalan menuju Allah. Gitu. Itu Fir'aun. Coba lihat kalimat terakhirnya. Wa ma kaidu fir'auna illa fi tabab. Bawahnya istiqnaf. Maknya huruf nafi, kaidu mubtada yang dirofakan dengan dhamma wa huwa mudhof. Fir'auna mudhof ilaih yang dijerkan dengan fathah karena isim ghairu munsharif. Ilahnya huruf hasriyah. Fi huruf jar tababin majrur yang dijerkan dengan kasro yang bertanwin. Fi tababin muta'alik pada khobar kaidu. Gitu. Makanya ilahnya hasriyah. Dan tipu daya Fir'aun tidak lain hanyalah sebuah kerugian. Ngerti nggak maksudnya sebuah kerugian? Ketika yang kita lakukan itu perbuatan dosa, lalu dihias sehingga perasaannya tidak berdosa dan kita lakukan, itu namanya tipu daya. Tipu daya Fir'aun. Ila fitabab. Tidak lain hanya mendatangkan kerugian. Gitu. Ngerti nggak maksudnya? Contoh, ini mah contoh ya, sekedar contoh. Ada orang dagang. Orang dagang itu biasanya butuh modal. Kalau modalnya banyak, barangnya akan terpenuhi dengan banyak. Variatif, sehingga konsumen akan datang dan dia merasa apa yang mau dia beli ada. Bayangan kita itu ketika modalnya banyak, maka dagangannya menjadi bagus, mengundang pelanggan yang lebih banyak. Tapi ingat, modalnya harus yang baik. Gitu. Kalau modalnya yang tidak baik, itu sama dengan zuyina. Ya, dihias. Maka pasti di dalamnya nanti di akhir ceritanya, fitabab akan mendapatkan kerugian. Begitu ya. Oke. Tafsir Jalalain, Kang Adek. Ya, Adek Zian, Ayah Ozan. Perbedaan sabil dengan torik apa Pak Ustadz? Nah, kalau sabil itu jalan menuju Allah, kalau torik jalan biasa. Makanya kenapa di sini disambung dengan idofa, menjadi idofa biar jelas torikil huda. Kalau torik itu jalannya masih umum Pak, maka diidofahkan menjadi torikil huda. Kalau sabil itu sudah pasti jalan menuju Allah, begitu Pak. Oke, Pak Ali, untuk menentukan nafi bagaimana Ustadz? Kalau nafi adanya di awal, Pak. Kalau ma'isi mausul itu adanya di tengah.
jarang isim mausul ada di awal. Biasanya kalau belajar tafsir, kalau emaknya isim mausul disimpan di awal, itu ada keterangannya ai gitu. Biasanya begitu. Makanya ini makna fi. Oke. Oke ya. Jadi kadang kita itu tidak merasa suatu dosa kita kerjakan, sepertinya tidak dosa, itu zulina. Pasti akhir ceritanya adalah fi tabab. Apa sih tabab? Khosarin, kerugian. Ya, yang kita anggap akan mempunyai keuntungan menjadi kerugian, gitu. Itulah ketika kita terkena tipu daya Fir'aun. Jadi tipu daya Fir'aun itu namanya ya. Gitu. Jadi amal buruknya dihias. Nah, kayak kita lihat pengantin. Kadang kita lihat pengantin itu pangling ya. Kenapa dia pangling? Karena dirias gitu. Nah, begitu juga amal buruknya Fir'aun itu dirias sehingga menjadi tampak indah. Nah, itu banyak yang kita lakukan, sesuatu yang dosa kemudian kita lakukan dengan tersenyum. Karena tidak merasakan bahwa itu suatu dosa. Dan pasti di ujungnya fi tabab. Ya, di dalam kerugian. Nah, begitu ya. Oke. Tadi mau saya cerita apa ya? Kenapa ke sini ya larinya ya? Udah, kita ambil lagi dulu ya. Gitu. Jadi, maksud saya tadi bahwa kita itu jangan menjadi seperti Abu Lahab gitu loh. Abu Lahab itu berada di bawah, di belakang Rasulullah. Tapi dia kadzabahu kemarin ya. Jadi dia berada di belakang Rasulullah, tetapi dia selalu mendustakan apa yang Rasul katakan. Ya, Rasul nggak ada sekarang. Ya, tapi syariatnya itu masih berlangsung. Ketika kita berada di belakangnya, jangan sekali-kali mendustakan. Ketika mendustakan, maka kita digolongkan dengan Abu Lahab. Itu pelajaran yang harus kita pahami dari surat Al-Lahab. Ya, sayasla narong zatalahab. Kelak pasti itu. Karena tadi di situ lil istiqbal. Ingat nggak tadi maknanya? Walaupun lama waktunya, wa intaroho az-zaman, walaupun disimpannya akhir, tapi pasti terjadi ancaman itu. Itu makna saknya tadi ya. Huruf taswifnya itu maknanya masa yang akan datang tapi terjadi. Ya, itu ya. Makanya sekarang kita coba lihat di referensi juga. Nah, ini di Fathur Rabbani. Biar nyambung walaupun agak apa ya? Agak panjang. Oke. Yusuf 08 ya Pak ya. Surat Yusuf ayat Yusuf 108 ya Pak ya. Sekarang boleh buka Fathur Rabbaninya bahwa kita itu harus menjadi orang baik. Gitu. Jangan jadi Abu Lahab, karena Abu Lahab itu nama julukan ya. Bisa aja nempel kepada kita itu. Karena julukan. Nama aslinya Abul Uzza. Itu. Abul Uzza. Oh iya. Yusuf, Pak. Surat Yusuf 108 terkait Sabili. Oke, Pak. Oke. Nokmuzna, keterangannya nyambung semua. Amin. Oke, Nokmuzna, istiqomah ya Nok ya. Time Iswar halaman. Majelis berapa? 24. 124. Nah, di sini ada kila inal abroro. Nah, ini di sini ya. Nah, saya gedein dikit. Nah, biar jelas. Nah, majelisnya 29. Nah, majelisnya 29 ya, yang halamannya berbeda. Nah, ini majelisnya 29. Kalau yang kitabnya sama itu halamannya 124. 124. Nah,
Oke, nak Muzna, insya Allah ya, alhamdulillah. Umu Ihsan, Abul Uzza atau Abdul Uzza? Oh, iya iya iya. Saya pertegas lagi ya. Coba Abdul Uzza apa Abul Uzza? Oke, saya buka lagi di tafsirnya. Ada kan di tafsir Munirnya. Sebentar ya. Ini ada yang nanyain biar beres. Oke, bentar. Abdul. Nah, kita lihat di sini. Waduh, bentar ini sesek. Nah, ini saya pindahin dulu. Nah. Nah ini. Wa ismuhu Abdul Uzza. Gitu ya. Nah ini jadi Abu Lahab. Nah ini Abu Lahab. Nah, dia adalah pamannya Rasul, salah satu dari paman Rasul. Ya ini salah satu dari paman Nabi. Wa ismuhu, dan namanya adalah Abdul Uzza. Gitu. Abdul Uzza. Ya, jadi Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Nah gitu. Jadi Abdul ya, bukan Abul ya. Abdul. Oke, sip. Sip. Ayu Musrifah. Oke. Itu ya Mbak Ayu ya. Benar. Jadi Abdul Uzza itu nama aslinya. Jadi Abu Lahab itu julukan. Jadi bisa aja mengenai kepada kita ketika perilaku kita sama dengan dia gitu kan. Nah itu. Oke, sekarang gimana sih jadi orang baik? Begitu kan ya. Nah ini diceritakan di Fathur Rabbani ya. Tadi halaman 124 atau majelis yang ke-29. Nah ini. Ini dibaca qila. Nah, kelihatan kan ya? Qila. Nah qila ini adalah fi'il madi majhul. Dikisahkan. Boleh diceritakan, boleh dikatakan juga boleh ya. Berarti butuh naibul fa'il. Nah, kalau kila maqulul qaulinya jadi naibul fa'il. Maka di depan mencari kalimat untuk dijadikan naibul fa'il ya. Oke, Anggun, terima kasih Mbak Anggun. Hasan Husda. Oke. Oke. Inna. Ini huruf nasab dan taukid. Al-abroro, kenapa dibaca al-abroro sebagai isim inna? Sesungguhnya orang yang baik itu, nah, tapi kalau abror itu orang baik yang diterima. Gitu Pak. Sebab ada orang baik yang tidak diterima oleh Allah. Loh, kok ada orang baik tidak? Ya, misalkan karena dia tidak punya wadah. Tidak punya wadah, hidupnya tidak sholat. Tapi kelihatannya baik. Ya, kebaikannya tidak ada wadahnya. Begitu. Ya. Nah ini innal abroro. Sesungguhnya orang baik itu. Nah orang baik yang diterima. Alladzina. Nah, alladzina isi mausul. Isi mausul tugasnya menyempurnakan kalimat. Jadi kalau setelah isim inna, dia akan menjadi khobar inna. Nah, yang jadi khobar inna adalah isi mausul. Maka kalimat di depannya sebagai silahnya. La yu'zuna az-zarra. Nah, lanya huruf nafi. Yu'zuna fi'il mudhari, fa'ilnya adalah hum. Gitu. Az-zarra ini maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah. Jadi la yu'zuna az-zarra ini adalah silah mausul dari alladzina. Jadi alladzina la yu'zuna az-zarra ini adalah khobar inna. Begitu ya. Jadi sesungguhnya orang-orang yang baik itu adalah alladzina, orang-orang yang la yu'zuna az-zarra. Mereka tidak menyakiti az-zar. Nah, apa itu az-zar? Nah, waz-zarru, nah ini makanya wawunya adalah istiqnab. Az-zarru adalah mubtada yang dirofakkan dengan doma wa huwa mudhof.
Huwanya domir munfasil, kalau di awal dia jadi mubtada. Maka dibaca namlu. Namlu adalah khobar yang dirofakan dengan domah. Sighorin mudof ilaih yang dijerkan dengan kasroh yang bertanwin. Ya, namlu sighorin. Nah, begitu ya. Berarti huwa namlu sighorin ini adalah khobar dari az-zarro. Ya, baru di sini ada kalimat. Ini kalimat ini, lanya nafi. Yakadu fi'il mudhari, nakis ya. Yakadu itu akhwatnya kana. Kana yakunu, kada yakadu. Nah gitu. Jadi ini dah akhwatnya kana. Jadi isim yakadunya adalah huwa. Yaro fi'il mudhari, fa'ilnya huwa. Yaro sebagai khobar dari yakadu. La yakadu yaro ini kalimat. Kalimat setelah isim yang bertanwin maka disebut na'at. Nah gitu ya. Paham nggak? Pusing. Coba sekarang perhatikan baik-baik. Jadi az-zarru tadi, apa itu az-zar? Dia adalah semut kecil. Begitu kan ya. Yang la yakadu, dia hampir-hampir yaro, tidak terlihat. Begitu. Jadi apa sih orang baik itu? Nah orang baik itu adalah orang-orang yang la yu'zuna, mereka tidak menyakiti az-zarro. Az-zarro itu apa? Waz-zarru, nah zarru itu adalah dia adalah semut ya. Semut kecil yang hampir-hampir tidak terlihat. Begitu ya. Oke, sebentar ya, seperti saya ada tamu, bentar. Oke. Nah, ini pertama. Pertama itu orang baik itu mereka tidak menyakiti hewan kecil, gampangnya gitu. Az-zar itu adalah huwa namlu sigorin la yakadu yaro. Ya. Hewan kecil yang hampir-hampir tidak terlihat, kita tidak sakiti. Itu orang baik, ya. Ya, ini satu, nanti ada beberapa. Ini satu cirinya. Kita suka nggak matiin nyamuk? Matiin kutu, matiin semut, ya itu kan ya. Nah itu salah satu itu satu gitu. Jadi harusnya nggak usah la yu'dzunadzar gitu. Jadi innal abroro alladzi la yu'dzunadzar. Ayo. Oke Pak Denny Rustandi yang puyeng apa ini nuhun sorotnya. Kan nuhun sorotnya gimana Pak? Gitu. Satu itu ya. Jadi orang baik itu dia tidak menyakiti hewan kecil. Kenapa ada hewan kecil yang masuk ke rumah? Gitu kan? Berarti ada yang salah di kita. Entah itu tempatnya kotor, gitu kan? Kenapa ada hewan kecil di kepala kita? Gitu kan? Ya, kutu misalkan gitu. Jadi nggak usah disakitin dia. Ya, kitanya. Itu maksudnya begitu ya. Oke. Ya, boleh. Jadi kalau dalam pengertiannya, betul kata Pak Yusuf, orang baik tidak menyakiti yang lemah. Begitu. Satu ya. Satu. Kemudian yang kedua. Nah, ini baru satu ya. Yang kedua, ini mentok ini. Nah, yuwasilunal haqqo. Nah, gitu. Yuwasiluna. Bentar ini mentok nih. Nah, biar agak luas. Nah, ini. Yuwasilunal haqqo bitta'ati. Yuwasiluna ini fi'il mudhari ya. Fa'ilnya adalah hum. Al-haqqo maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah. Mereka menyambungkan dengan Allah. Caranya bitta'ati. Orang baik itu taat kepada Allah. Gitu. Tidak menyakiti yang lemah, tadi kata Pak Yusuf. Ya, kemudian yang kedua, mereka menyambungkan dengan Allah dengan cara bitta'ati. Nah, makanya materi yang kemarin itu
taat itu yang pertama raganya dulu. Masih ingat nggak? Raganya dulu yang taat. Waktunya sholat, waktunya ngaji. Ketika kita punya duit sodako, ya sodako. Begitu. Jadi taat dulu. Ya, raganya dulu. Baru wakulu bana bima rifatika. Nah, nanti Allah yang benahi hatinya menjadi kenal Allah. Begitu. Raganya dulu. Nah, ketika kita istri misalkan lagi nggak suka sama suaminya, disuruh apapun taat aja dulu. Ya, gitu. Jangan ikuti nafsunya. Ya. Atau sebaliknya kita sebagai suami. Ya. Walaupun istrinya misalkan ada yang nggak cocok yang dilakukannya, tetap sayang. Nah, begitu kan? Nah, gitu. Nanti Allah yang benahin hatinya. Karena wilayahnya Allah. Nah, jadi yuwasilunal haqqo bitta'ati. Jadi orang baik itu dia selalu menyambungkan dirinya dengan Allah dengan cara bitta'ati. Kemudian wal khalqa, ini wawunya atop, maka dibaca al khalqa. Al khalqa ya. Jadi mereka menyambungkan dengan Allah dengan cara taat dan mereka juga menyambungkan dengan makhluk. Ya, dengan makhluk. Nah, di sini diurai bi husnil usyrati, ya, dengan cara baik terhadap keluarga. Gitu. Keluarga itu isinya apa? Suami, istri, anak. Nah, gitu kan? Itu keluarga. Jadi kita dianjurkan untuk baik dengan keluarga karena serumah. Ya, karena serumah itu dengan anak, dengan suami, dengan istri itu. Maka bihusnil usyra. Jadi baik dengan keluarga. Jadi menyambungkan dirinya dengan Allah dengan cara taat, menyambungkan dirinya dengan makhluk, dengan orang boleh, itu bihusni usyra. Pertama, baik dengan keluarga. Kemudian wa ahli bisilati. Nah, kalau dengan ahli itu bapak, ibu, mertua laki, mertua perempuan, ya, saudara gitu, ipar, nah itu ahli. Tetangga, bagaimana caranya? Bisilati. Dengan berkunjung, silaturahmi, gitu. Itulah orang baik. Ya, mana tadi orang baik? Tuh. Jadi innal abroro, orang baik yang diterima oleh Allah. Jadi pasti dengan keluarganya baik, dengan warganya bisilah, ya, dengan tetangga, bapak, ibu, saudara, mertua, itu bisilati, dengan cara bersilaturahmi, gitu. Min naimi dunya wa ukhra, maka dia akan mendapatkan bagian dari nikmat dunia dan bagian dari nikmat akhirat. Apa bagian nikmat dunia? Nah, ketika saudara kita, keluarga kita yang jauh di sana, misalkan, atau tetangga, ya, lagi kena musibah, misalnya, kita bisa hadir, bisa menjenguk, bisa menengok, sambil meringankan bebannya. Itu yang disebut min naimid dunya. Dan itu susah. Kadang waktu kita ada, tapi duit kita tidak ada. Kadang duit kita ada, tetapi waktunya tidak ada. Sehingga tidak bisa berkunjung. Tidak bisa menengok. Tidak bisa hadir dalam upacara hajatnya misalnya. Itu yang disebut min naimid dunya. Hanya orang yang baiklah yang disediakan waktunya oleh Allah. Innal abroro. Ya. Jadi hanya orang baik yang Allah sediakan waktunya. Sehingga dia bisa hadir berkunjung. Bahkan bisa meringankan bebannya. Ini loh ada sebagian rizki buat biaya operasinya misalnya. Gitu. Jadi ketika kita bisa seperti itu, kita dipilih oleh Allah menjadi orang yang baik. Gitu. Kalau kita belum bisa, belum terpilih jadi orang yang baik. Ya, mungkin kita dalam perjalanan ya untuk menuju itu. Itu makanya berbahagia ketika saudara kita, tetangga kita, ada acara apapun, kemudian kita bisa hadir dan bisa menyenangkan hatinya. Itu yang disebut min naimid dunya. Ya, gitu ya. Nyambung nggak? Apa kebanyakan ngomong saya?
Ya, gitu ya. Mudah-mudahan nyambung ya, begitu. Nah, kemudian wa ukhra. Gimana yang disebut kenikmatan akhirat? Oke, Pak Haji Mamat. Dalam perjalanan Rengas Tenggolmu, Masya Allah. Gitu, Pak Haji. Mudah-mudahan berkah. Nah, begitu ya. Jadi wa ukhra. Nah, ini wa ukhra ini akhirat ya. Kenikmatan akhirat. Kalau ada acara-acara akhirat, nah, di dunia kita bisa hadir. Seperti pengajian, itu kan kita bisa hadir. Ketika perintah Allah tampil di hadapan kita, kita bisa hadir. Itu namanya acara-acara akhirat. Gitu ya. Ketika ada acara-acara akhirat, kita itu mampu untuk hadirnya. Gitu. Mami Caca, misal belum ada rezeki untuk membantu, hanya bisa datang dengan sedekah doa, apa tetap tergolong baik? Nah itu, baik, tapi belum abror. Gitu. Belum abror. Ya, jadi abror itu tadi maknanya. Ya, jadi orang baik yang diterima. Jadi nanti akan Allah persiapkan orang-orang yang abror itu. Makanya kita berbahagia ketika kita bisa hadir. Contoh, ketika saudara kita yang jauh misalkan ada di Semarang, Allah siapkan waktu dan keuangannya. Itu berarti kita abror itu. Ya, kadang uangnya ada, waktunya yang tidak ada. Itu. Makanya berbahagialah ketika Allah pilih kita menjadi orang yang abror. Makanya lihat kalimat berikutnya ya. Nah, di sini ada kalimat ma'alaika minhum. Dirimu bukan bagian dari mereka. Ngerti maksudnya ya? Ma'alaika minhum. Dirimu bukan bagian dari mereka. Merekanya siapa? Al-abror. Terus bagaimana agar kita bisa masuk kategori atau digolongkan oleh Allah orang yang abror? Istagil bittaubati min dzunubika. Istagil, engkau sibukkan bittaubati, dengan bertaubat min dzunubika, dari dosa-dosamu. Terus kita sibukkan dengan bertaubat dari dosa-dosa kita, maka kita akan digolongkan menjadi ada di sini. Ya, nanti kita Allah siapkan segala-galanya untuk bisa menunaikan apa yang disebut dengan min naimi dunya wa ukhra. Begitu. Ya, begitu. Jadi ahli bisilah. Ya. Jadi dengan warga, dengan keluarga itu bisilah. Kita bisa datang silaturahmi, tapi kita di sana statusnya mampu untuk menyenangkan mereka. Itulah yang Allah pilih. Abi Syamil, izin Ustadz Tuna, semoga dimudahkan semuanya. Amin. Abi sudah di Mekah kan ya? Abi Syamil apa di Madinah posisinya sekarang Abi? Monggo komen Abi. Beliau haji ya, berangkat haji. Oke, cari rezeki kapan aja, mengartikan itu dimulai dari depan bukan dari belakang ya Ustadz. Kalau posisinya fa'il itu diartikan lebih dulu, begitu. Mami Caca, Masya Allah, siap paham Pak Ustadz. Ya gitu mau. Mudah-mudahan kita digolongkan nanti. Karena kalimat awalnya ini. Mana tadi? Kalimat awalnya. Ma'alaika minhum. Ya, dirimu bukan bagian dari mereka. Ini orang-orang yang Allah pilih. Nah, makanya gimana cara untuk mendapatkan gelar abror? Istagil bittaubati min dzunubika. Engkau sibukkan dengan taubat. Taubat itu apa sih artinya? Kembali. Kembali dari kesesatan. Nah, ciri orang yang kembali itu cari tahu arah. Kembali. Ya. Siapa itu? Kita mau ke Jakarta, lewatnya Cipali, ke timur. Jadilah ke Cirebon. Menangis di sana karena tersesat. Cari tahu jalan arah ke Jakarta. Itu namanya taubat. Kembali. Ya. Nah, begitu. Nah, makanya ciri orang bertobat itu ngaji. Itu ciri orang bertobat. Karena ngaji itu cari tahu jalan menuju Allah. Ingat, jangan sampai seperti Fir'aun tadi. Fir'aun itu sudah anis sabili. Dihalangi dari jalan Allah. Itu Fir'aun.
Kenapa Fir'aun dihalangi dari jalan Allah? Karena dia selalu menghias amal buruknya menjadi baik, sehingga dia lakukan tidak terasa bahwa itu adalah suatu dosa. Ya, sehingga ditutup jalan menuju Allahnya. Itulah Fir'aun. Lihat Fir'aun, sampai akhir hayatnya dia tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk bertaubat. Gitu. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu ya. Amin ya. Jadi mudah-mudahan kita digolongkan orang yang baik. Bagaimana cara orang baik diketahui? Pertama, tidak menyakiti yang lemah. Tadi ya, dari pemahaman Pak Yusuf tadi ya. Nah, kalau pemahaman secara harfiahnya, kita tidak boleh menyakiti hewan-hewan kecil. Gitu kan ya. Itu latihannya. Ada semut, jangan dipantai, gitu kan. Ya, itu kesalahan kita. Berarti ada yang kotor di rumah kita. Begitu. Ya, itu ya. Kemudian yang kedua, sambungkan. Sambungkan. Mana tadi? Sambungkan. Nah, yuwasilunal haqqo bitta'ati. Ya, mereka menyambungkan kepada Allah dengan cara taat. Itu. Kemudian mereka menyambungkan dengan al-khalqa, makhluk. Ya, dengan orang lain maksudnya. Dengan cara bihusnil usyarah. Baik dengan keluarga, sama suami, sama istri, sama anak. Itu harus baik. Ya. Nah, Eko, ada kalimat yang kelewat Ustaz. Kalimat sebelumnya. Ma'alaika minhum. Belum dibahas. Ma'alaika minhum. Iya. Iya, belum Pak. Ini saya singkat aja Pak ya. Itu. Jadi kita itu masih belum ke sini, makanya disebut ma'alaika minhum gitu Pak. Ya, dirimu tidak gitu. Dirimu bukan, ini namanya nafi. Minhum, bagian dari mereka. Bagian dari orang-orang yang abror. Makanya ini latihannya Pak. Biar kita dikelompokkan oleh Allah. Istaghil bitaubati min dzunubika. Ya, jadi tadi orang baik itu ya kita contoh, kita tuh harus napak tilas. Ya, sambungkan diri kita dengan Allah dengan cara taat. Taat itu fisik dulu, raganya dulu. Kemudian sambungkan dengan makhluk dengan cara baik, dengan keluarga dan dengan ahli bisilah. Ya, dengan warga itu silah. Ahli ya, ahli itu ya orang tua, ya saudara, ya tetangga. Gitu. Nah itu. Mudah-mudahan kita digolongkan seperti itu. Oke. Oke. Apa ini Pak? Coba ulangi lagi Pak. Produksi kaos gimana Pak? Coba diulang Pak. Kelewat Pak. Ya, mau nggak diulang lagi.